Selamat datang di channel KAD dan Ando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru yang hebat dimanapun berada, perkenalkan saya Ade Solihin. Izinkan saya untuk menjelaskan proses pembuatan labbook yang sudah saya buat. Labbook adalah salah satu media pembelajaran yang sangat efektif untuk menumbuhkan kreativitas untuk siswa kita semuanya. Yang pertama-tama yang harus kita siapkan adalah kertas asturo, gunting, penggaris, lem, spidol, atau kertas warna yang lainnya. Selanjutnya, kita siapkan bahan atau materi yang akan kita tempel di labbook. Sebelum kita tempel materi-materi yang tadi kita sudah siapkan dengan cara mengeprint, kita persiapkan dulu labbooknya, yaitu dengan cara menggunting asturo dan menyambungkannya menjadi seperti yang dicontoh ini. Sangat mudah karena satu asturo dibuat dua bagian. Setelah itu, maka proses berikutnya adalah menata bahan-bahan materi yang sudah kita siapkan tadi, kemudian menempelkannya di dalam labbook yang sudah kita buat. Cukup mudah, bukan? Dan inilah hasil akhirnya labbook Idul Adha, di mana semua mata pelajaran ada dalam labbook itu. Kita mulai dengan pembelajaran Al-Quran. Ini ada ayat-ayat Al-Quran tentang kurban. Bisa kita kasih contoh dengan surah Al-Kautsar atau dengan surah Al-Hajj, atau bisa juga ditambahkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Kemudian ada materi IPA. Di sini kita mengajarkan pada anak-anak untuk mengetahui kandungan apa saja yang ada dalam daging sapi ataupun daging kambing. Kemudian juga di situ kita buatkan juga manfaatnya dan apa saja bisa dibuat menjadi sebuah olahan makanan. Ada rendang, sate, steak, dan yang lain-lain. Boleh ditambahkan dengan yang lainnya. Berikutnya yaitu materi diniyah atau pendidikan agama Islam. Di sini kita ada hewan kurban, ada unta, sapi, kambing. Kemudian di sini juga ada apa itu kurban, definisi dari kurban sendiri. Kemudian manfaat kurban di sini juga. Selanjutnya tata cara menyembelih hewan kurban. Berikutnya setelah pelajaran pendidikan agama Islam atau diniyah, kita menuju ke materi bahasa Indonesia. Di sini kita buat sebuah literasi bagaimana Anda atau anak-anak dituntut untuk membaca kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Sini ada kisah singkat Nabi Ibrahim tentang anjuran berkurban. Nanti anak-anak bisa membaca, latih, menambah literasinya, menambah bacaannya.
di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Setelah itu kita menuju ke pelajaran matematika. Di sini matematika untuk yang kelas 1 bisa kita berupa gambar, ada gambar kambing, atau mungkin di kelas 2 sampai kelas 6 kita memakai logika, matematika logika yang berkaitan dengan kurban. Bentuk soalnya yaitu soal cerita. Ini soal matematika. Selanjutnya ada English lesson. Untuk pelajaran bahasa Inggris, kita mempelajari tentang kosakata yang berkaitan dengan kurban. Ada unta, ada sapi, kambing, daging, dan lain-lain. Setelah itu bahasa Arab juga sama tentang kosakata. Ada bahasa Arab menyembelih kurban atau menyembelih hewan dalam bahasa Arabnya. Ada kemudian sapi juga sesuai dengan apa yang tadi di bahasa Inggris juga. Ada korelasi antara dua bahasa Arab dan bahasa Inggris, sehingga anak-anak tidak hanya bisa menghafal bahasa Inggris tapi juga mampu mengetahui bahasa Arab. Selanjutnya kemudian ada IPS dan PKN atau PKN ya. Di sini kita membuat foto mungkin ya, gotong royong ketika orang-orang atau kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana memotong kurban. Kemudian ada sifat dermawan dari kita ketika kita memberikan hewan daging itu kepada yang berhaknya. Inilah dia Labbook Idul Adha, semoga bermanfaat. Silahkan kalau bermanfaat subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berkaya dan tetap berjaya guru-guru Indonesia.